Tokusatsu. Halo semuanya, selamat datang di Tokusatsu Podcast. Lama banget udah gak ngerekam ya, gara-gara banyak masalah, banyak urusan juga. Ya untung udah selesai semua, jadi bisa rekaman-rekaman lagi. Kali ini kita bakal bahas tentang sesuatu yang sangat umum di dunia Tokusatsu, yaitu mainan. Ya mainan, siapa sih yang gak suka mainan? Dari bocah baru lahir sampai kakek-kakek pun masih aja ada yang suka mainan. Ngomongin Tokusatsu itu gak bakal bisa lepas dari yang namanya mainan. Dari awal Tokusatsu mulai sampai sekarang pun masih erat banget sama yang namanya mainan. Kalau dibilang Tokusatsu zaman sekarang lebih menjual mainan itu nggak salah juga, tapi kurang tepat. Masalahnya dari awal-awal juga Tokusatsu pun emang sebenarnya itu udah dirancang sebuah program di televisi untuk menjual mainan-mainan untuk anak-anak. Tapi dulu pas awal-awal Tokusatsu muncul tahun 70-an itu penjualannya ya emang nggak segencar sekarang. Ya karena dulu media-media yang ada kan cuma televisi, koran, radio, nggak kayak sekarang. Di sekarang kan udah fleksibel banget buat ngepromosiin mainan-mainan yang mereka jual. Misal di internet kan ya udah worldwide gitulah ya. Jadi mereka juga bisa menjual mainannya ke luar negeri. Ngomongin ngejual mainan ini nggak bisa lepas dari fenomena yang disebut Henshin Boom. Henshin Boom itu apa? Ya gampangnya itu Henshin Boom itu adalah fenomena di mana seri-seri Tokusatsu itu mulai marak dengan yang Henshin yang mirip-mirip lah dengan kayak Kamen Rider gitu. Yang penting yang Henshin. Nah itu jadi populer banget di Jepang sana pada waktu itu dan menjadi trendsetter lah gampangnya buat acara-acara anak-anak. Jadi banyak banget tuh Tokusatsu yang bermunculan. Kita ambil contoh aja Kamen Rider ya. Dari Kamen Rider Ichigo sampai sekarang Kamen Rider Zero One itu memang udah ngejual mainan. Misalnya pada awalnya tuh pertama-tama banget tuh nama perusahaan yang memproduksi mainan itu namanya Takataku Toys. Dia itu membuat Typhoon-nya si Kamen Rider Ichigo, tapi nggak semewah sekarang yang bisa bersuara, muter-muter sendiri. Jadi ya yang mereka produksi itu cuman belt, nggak bisa ngapa-ngapain, cuman belt yang gak ada gimmicknya, kita main imajinasi. Nah karena nggak terlalu laku ya, namanya juga nggak ada gimmick, anak-anak juga pasti ya bosen lah main kayak gitu terus harus pakai imajinasi terus kan nggak bosen. Nah terus setelah Takataku Toys berhenti memproduksi mainan dari Kamen Rider ini, muncul tuh perusahaan yang namanya Poppy. Poppy ini nanti cikal bakalnya kedepannya itu bakal jadi perusahaan mainan yang sangatlah kita cintai sekarang ini, yaitu Bandai. Nah, Poppy ini memproduksi mainan yang namanya Henshin Belt Kamen Rider yang punya gimmick bercahaya dan berputar atau disebutnya di sana Hikaru Mawaru. Nah, kalau sekarang kan kebanyakan belt Kamen Rider tuh gimmicknya Hikaru Naru, bercahaya dan bersuara. Tapi dahulunya belt Kamen Rider itu cuman berputar dan bersuara. Suaranya pun itu juga dari suara dinamonya, bukan dari suara kayak yang sekarang itu suaranya bisa macam-macam. Nah, belt dari si Poppy ini dijual ke halayak itu dengan harga 1.500 yen pada tahun 70-an. Bisa bayangin nggak 1.500 yen dijual pada tahun segitu? Kalau dihitung-hitung 1.500 yen itu pada zaman itu, di zaman sekarang ini 1.500 yen itu kalau dihitung-hitung inflasi dan sebagainya itu setara dengan 5.000-an yen. 5.000-an yen lah sekarang. Jadi harganya itu setara dengan rata-rata belt-belt Kamen Rider di zaman sekarang ini. 5.000 yen itu seberapa sih kalau di convert ke
uang rupiah. 5.000 yen itu setara kurang lebih dengan 700.000 rupiah. Nah, coba bayangin kita punya uang setara dengan 700 rupiah pada tahun 70-an. Di zaman bapak ibu atau kakek nenek kita dulu, kalau ke pasar bawa uang 1.000 itu pun udah bisa buat masak sehari 2 hari. Nah ini bayangin kita 700 ribuan buat beli mainan. Bisa mikir nggak mahalnya itu seberapa? Nah, belt ini emang pada awalnya seret gitu ya penjualannya, nggak laku karena ya harganya itu yang lumayan fantastis untuk sebuah mainan. Tapi lambat laun si belt ini mulai laku juga. Belt dengan jargon Hikaru Mawaru ini terjual hampir menyentuh angka 3,8 juta unit selama 2 tahun penayangan Kamen Rider. Nggak cuma itu, Poppy ini juga ngeluarin mainan-mainan seperti figur, diecast, dan yang lain-lain. Dan karena itu si kualitasnya yang sangat tinggi, si Poppy ini punya kualitas mainannya tuh tinggi-tinggi. Jadi mereka itu jadi trendsetter kualitasnya mainan-mainan yang grade A lah ya gampangannya. Mainan kelas-kelas atas di Jepang pada waktu itu. Mainan yang diproduksi oleh orang-orang Jepang tuh nggak cuma Henshin Blood aja, tapi juga motor dari Kamen Rider Ichigo sendiri. Motornya itu diproduksi juga, bukan dalam bentuk figur ya. Figur tentunya ada, tapi motornya si Ichigo ini dijual dalam bentuk sepeda. Nah, si Poppy ini ngeproduksi mainan dari si Kamen Rider dari masa Ichigo sampai Super One. Nah, setelah itu dia nggak ngeproduksi mainan dari Kamen Rider lagi. Dari mulai Z-Cross, J, ZO, dan Shin itu nggak ada mainan yang dijual oleh si Poppy. Nah, si Poppy ini mulai ngejual mainan lagi tuh pas di eranya Kamen Rider Black. Di X-nya ini si Kamen Rider Black ini dikasih nama Deluxe Televi Power atau Deluxe Televi Power, yang artinya Deluxe bertenaga televisi. Nah, kenapa kok bisa gitu? Gimmick utama dari beltnya si Black ini, nanti kalau kita tiap pagi lihat si Kamen Rider Black di TV, nanti si TV ini bakal ngeluarin sinar inframerah yang bakal ngebuat si belt kita tuh bunyi. Misal pas Kamen Rider Black-nya Henshin, nah si TV ini akan memancarkan sinar inframerah, terus nanti si belt kita bakal nangkep sinyal itu, terus si belt kita bakal bersuara. Selain itu juga pas Rider Kick, si beltnya juga bisa merespon. Tapi selain itu beltnya juga bisa dimainin secara biasa lah. Ya kali harus nunggu tiap minggu pagi buat mainin mainannya, kan rugi gitu ya kalau beli. Nah, mungkin teman-teman itu merasa kalau di hari-hari ini si Bandai itu milking merchandise-nya Kamen Rider maupun seri-seri yang lain tuh mulai gencar-gencar banget nih ya. Mulai dari recolor item lah, inilah itulah. Nah, tapi sebenarnya mereka punya kebiasaan ini tuh udah dari lama ya. Misal dulu di Dai Ranger itu kan si Bandai juga pernah ngeluarin si pedangnya Kiba Ranger yang Ranger putihnya itu, tapi di recolor jadi warna merah. Nah, tapi nggak dimasukin ke cerita. Ini kalau salah mohon dikoreksi ya teman-teman. Ya gitu, jadi tradisi recolor atau redecoration item itu emang udah ada dari zaman dulu, nggak cuman dari zaman sekarang, tapi memang marak sekali di era Heisei. Mulai dari era Heisei itu paling marak, mulai dari era Heisei Kamen Rider Heisei Phase 2 itu mulai marak sekali yang namanya recolor atau redeco item. Nah, selain DX kan Bandai juga banyak ngerilis macam-macam mainan. Misalnya kalau buat Kamen Rider tuh ada CS Complete Selection yang diproduksi mulai dari tahun 2006 ya kalau nggak salah, dan terakhir 2009 sebelum ganti ke CSM itu Kamen Rider Hibiki Onsha Okaku-nya diproduksi oleh Bandai
tentunya dengan gimmick-gimmick premium Bandai. Nah, untuk CSM sendiri itu mulai diproduksi tahun 2013 dengan yang pertama kali itu Kamen Rider Double, dan sampai sekarang masih diproduksi. Yang terakhir Kamen Rider Garen ya kalau nggak salah ya, Kamen Rider Garen. Nah, untuk yang lain misal SHF lah, Ultra Replica, Persentai Artisan, nah gitu ya, banyak. Makin lama makin bingung juga, banyak item gini. Cerita kan juga berpengaruh ya sebenarnya ya. Sekarang ini kebanyakan Bandai sih memasukin item-item ini ke dalam cerita biar value mainannya tuh bertambah. Misal si Ray Tracer kemarin, itu Ray Tracer kan kalau cuma dipakai orang-orang random tanpa UI yang pakai, mungkin minat beli orang-orang itu bakalan kecil. Nah, tapi beda cerita kalau udah dipakai si UI pasti orang-orang bakal, wah ini dipakai ini karakter favorit tuh, masa nggak beli sih aku? Ya udah beli pasti, kebanyakan ya yang suka. Tapi kebanyakan orang kan juga banyaknya protes aja, Bandai booking terus. Tapi kalau dipikir-pikir, penggunaan premium Bandai ini lebih cocok lah dibanding kalau Bandai itu merilis mainan-mainan yang eksklusif ya dalam tanda kutip, itu dalam batch yang besar. Kenapa? Yang pertama si itemnya bisa jadi eksklusif dan hanya diproduksi dalam jumlah yang terbatas. Yang kedua, si Bandai juga nggak ngebuang-buang uang buat ngeproduksi mainan yang nantinya kalau nggak laku harganya pasti turun dan bisa-bisa sampai gratis tuh, kayak Astro Switch-nya si Forze. Dulu pernah lihat foto di Facebook, Astro Switch Forze dipajang di depan toko, ditulis bahwa satu gratis, sampai gitu. Ya kali nanti driver dipajang gitu gratisan. Ya si Bandai kan juga rugi sendiri, mereka jadi nggak bisa ngelanjutin si seri untuk seri kedepannya buat maksimal di pendanaannya. Terus juga sebenarnya ya, di Jepang itu harga premium Bandai sama harga yang mainan yang biasa dijual di pasaran, yang Bandai original yang reguler itu range harganya nggak terlalu beda jauh. Paling maksimal itu paling kalau dirupiahin 200.000 itu maksimal ya. Itu item yang eksklusif banget buat Bandai. Itu misal si drivernya Omazio itu emang harganya dari driver misal Ziku driver tuh harganya emang hampir 2 kali lipatnya. Nah, di sana murah memang. Nah, kalau masuk ke negara kita tercinta ya beda cerita. Mahalnya bisa kuadrat, mungkin mahalnya bisa mahal banget, bahkan ya tergolong nggak masuk akal buat dijual segitu. Ya karena ya bea cukai masuk ke harga, belum lagi si pedagangnya ngambil untung. Sebenarnya sih nggak ada rugi-ruginya kalau sampai Bandai di Jepang ya. Kalau di Indonesia sih mikir-mikir dulu. Nah, terus yang akhir-akhir ini yang jadi momok jadi bahasan para toko fans yang sebelumnya nggak tahu ini, itu mengenai si Bandai Fashion, mulai dari cincin, hiasan, baju buat cosplay dan lain-lainnya itu. Nah, mereka itu kebanyakan yang nggak tahu kan, apa ini Bandai ngejual kayak gini mahal banget, nggak ada gimmicknya. Ya memang itu bukan mainan, itu bukan DX, itu bukan toy line, itu bukan mainan, itu mereka ngebuatnya itu dalam sisi fashion. Gampangnya itu fashion buat orang-orang hypebeast. Kalau ada hypebeast atau tokusatsu ya dipersilahkan untuk beli. Kalian nggak beli juga nggak apa-apa, Bandai juga nggak rugi-rugi amat kalau kalian nggak beli. Terus kan harganya juga melampaui batas pikiran orang-orang di sini. Misal kemarin ya Zaya Spec cuman besi dicetak segitu harga 2 juta. Nah, banyak orang-orang yang ngatain, ini apaan cuman bongkahan besi gini harganya segitu, nggak ada gimmicknya. Ya memang ini bukan mainan, nggak ada gimmick, ya wajar. Ini si konsumennya
ini buat orang-orang hypebeast lah. Ya, semisal orang-orang hypebeast di Jepang belinya Abating Ape atau Bape, terus Supreme, dan masih banyak yang lain itu kan wow gitu kan ya. Harga-harganya yang nggak masuk akal gitu. Yang berapa harga outfit lo? Iya. Ini kacamata ada Zaya speknya 2 juta gue. Kan wow gitu kan. Wow banget gitu kan. Dan beli kayak gitu kan juga cuman dia dapat kebanggaan dari dirinya gitu. Kayak gitu namanya juga barang hypebeast. Memang dari ya namanya juga barang hypebeast itu kan juga terlahir dari perilaku konsumtif atau hedonisme orang-orang yang ada di dunia ini. Jadi si Bandai melihat celah sedikit, ada orang-orang hedon nih yang suka tokusatsu, ya udah kita masukin aja, kita jual aksesoris dengan harga yang fantastis. Iya, apalagi ya mungkin kayak gitu ya. Oh ya, sekarang itu dilema rider tuh sekarang kalau kebanyakan power up dikatain, kalau nggak ada power upnya juga dikatain. Yuk kita ambil contoh misal si Cross sama Gris ya. Cross di seri build second rider dia dapat power up, dapat special form, dapat final form, dapat special form si Great Cross Dragon. Nah si Gris ini kan kita nggak expect ya di akhir-akhir cerita bakal muncul Gris Blizzard. Nah kan dulu si Gris pakai si Dragon's Class Jelly-nya si Cross kan dipasang, terus malah nggak ganti form, malah yang muncul cuma Twin Breaker jumlahnya 2. Nah itu kan para netizen di Indonesia kan ngomong, wah kasihan banget nih nggak dapat upgrade form. Terus si Cross juga kebanyakan diomong-omongin loh. Dan juga walaupun juga keren, mereka berdua tuh keren dalam sisi masing-masing. Si Gris keren dalam personanya, si Cross keren dalam wujud ridernya. Nah sekian dulu ya, mungkin itu dulu ya buat sekarang. Jika nggak tahu apa lagi yang mau diomongin, ini juga sebenarnya materi udah dari lama banget, cuman ngerekamnya yang susah. Itu juga cari-cari waktu, banyak kali tugas tuh, dosen nggak ada akhlak emangnya. Tiap hari tugas jam 7 pagi, kumpul jam 10 pagi. Iya, besar. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast kami dari awal sampai akhir. Jangan lupa follow Instagram kami di @tokusatsu, Facebook @tokusatsu, dan YouTube Tokusatsu Channel. Pantengin juga podcast kami di Spotify ini untuk mendapatkan update-update dari podcast yang selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.